Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya silaturahim ke Bu Dewi, Ketua SDG Center Universitas Negeri Jember, dan saya ditemani oleh Mas Sugi dari UIN Sunan Kalijogo S2 yang sedang melakukan riset di kampung SDGs. Bu Dewi, kita tahu dari sekian tujuan SDGs itu, menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan, tidak ada kelaparan di masyarakat, tidak ada ketimpangan. Nah, tidak ada ketimpangan, pendidikan maju, kesehatan, dan lingkungan ya. Nah, saya ingin fokus kepada lingkungan ini, Bu, karena di musim hujan ini luar biasa. Lingkungan di sekitar kita ini banyak yang banjir. Nah, mungkin ada saran dari Bu Dewi terkait dengan SDGs dan lingkungan. Ya, terima kasih Pak Yai sudah berkunjung ke tempat kami. Ya, jadi memang betul tadi yang disampaikan bahwa saat ini kita tentu sedang menghadapi situasi yang hujan itu berkah, tapi ketika berlebih dan kemudian kita tidak siap, itu akan menjadi bencana juga. Sehingga kita memang perlu untuk mempersiapkan diri, ya, terutama dalam hal-hal yang akan merugikan kita semua. Misalnya terkait dengan potensi banjir, kemudian tanah longsor, yang itu akan selalu sampai sekarang ini masih menjadi PR kita semua. Nah, SDGs adalah bagaimana kita memperbaiki lingkungan kita, memperbaiki standar kehidupan kita, terutama ya lingkungan. Karena apapun yang kita lakukan, jika kemudian lingkungan itu tidak aman, tidak nyaman bagi kita, maka ya semuanya akan menjadi sia-sia. Nah, sehingga kita harus berpikir jangka panjang, bagaimana kita bisa menyelamatkan bumi kita ini atau tempat tinggal kita ini. Tentu hal-hal mendasar yang ini Pak ya bisa kita lakukan adalah karena saya pendidik dari pendidikan. Jadi salah satu yang saya lihat adalah mindset kita tentang bagaimana pentingnya kita menjaga lingkungan. Nah, ini yang seringkali terlupa Pak ya. Iya, gitu. Betul Bu Dewi. Kalau bahasa saya itu adalah harakah fikriyah, gerakan pemikiran menyadarkan masyarakat. Nah, setelah saya turun ke lapangan, misalnya hutan itu gundul, di kemiringan 40 itu bukan ditanami kayu-kayu keras, tapi sudah ditanami dengan pertanian. Kemudian orang banyak membuang sampah di sungai dan lain sebagainya. Nah, yaitu berpikirnya jangka pendek. Nah, berpikirnya jangka pendek. Tidak jangka panjang, bagaimana menyelamatkan atau ya mempertahankan lah paling tidak misalnya apa yang sekarang ini ada. Jadi, kalau hal seperti itu untuk kepentingan jangka pendek ya mungkin pemenuhan kebutuhan pangan. Terus kemudian dari sisi misalnya tadi membuang sampah di sungai, itu kan juga kemudian yang penting sudah nggak ada di depan mata saya sampah itu. Kan, dan saya lihat lagi juga banyak sungai-sungai kecil, bukan sungai besar, itu sudah di atasnya ditempati bangunan. Seperti itu kan artinya di sini kan harus ada ketegasan dari pemerintah. Betul. Nah, untuk tercapainya tujuan SDGs ini kan tidak hanya pemerintah, tapi juga keterlibatan dari ormas, dari NGO yang lain, kemudian kesadaran masyarakat itu kan yang penting Bu Dewi. Jadi saat ini itu kami dari perguruan tinggi dan juga dari kemarin misalnya diskusi-diskusi di Bapenas juga. Nah, itu sekarang sudah mulai gerakan. Jadi anak-anak muda, generasi muda sekarang ini misalnya tentang terkait dengan rekrutmen perusahaan dan sebagainya itu sudah mulai dikaitkan dengan green gitu. Jadi green job misalnya ataupun kemudian green recruitment kalau dari sisi SDM. Jadi nanti yang istilahnya akan memiliki poin plus itu adalah orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap SDGs atau kepedulian terhadap keberlanjutan atau ya dalam hal ini lingkungan ya peduli terhadap lingkungan. Jadi dilihat bagaimana konsep berpikir
masing-masing orang itu apakah dia punya komitmen juga. Jadi ditanya tentang komitmennya, ditanya tentang bagaimana tadi konsep yang dia bisa lakukan nantinya ketika dia bisa misalnya menjadi bagian dari perusahaan atau menjadi bagian dari sebuah organisasi. Jadi pemahaman terhadap keberlanjutan dari lingkungan dan masyarakat ini akan menjadi poin yang dipertimbangkan gitu. Jadi menjadi poin penting. Jadi istilahnya anak-anak muda yang kemudian tidak punya kepedulian terkait hal tersebut, ya minggir dulu nantinya istilahnya begitu. Ya memang harus ada ketegasan seperti itu Bu, untuk perbaikan ke depan gitu kan. Kalau dibiarkan artinya misalnya masyarakat membuang sampah dengan sembarangan, lalu kita biarkan terus-menerus, kan akhirnya yang kena dampak masyarakat luas. Ya artinya yang kena dampak juga alam, lingkungan kita gitu. Nah, terima kasih Bu Dewi. Ini hanya silaturahmi kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan dalam program-program yang konkret bersama kami dari Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia dan juga perguruan tinggi, mahasiswa beserta stakeholder yang lain yang bisa satu visi dengan kita untuk menjaga lingkungan dan tercapainya tujuan SDGs. Terima kasih Pak Yai juga. Jadi inspirasinya tentang Kampung SDGs juga sudah kemarin saya sampaikan waktu conference di Korea gitu. Nah itu jadi spirit from the village gitu. Gitu. Jadi berbagai hal, berbagai kegiatan-kegiatan yang menyuarakan atau mempopulerkan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan ini melalui aktivitas-aktivitas nyata di desa, di wilayah-wilayah terkecil di tempat kita, dan salah satunya adalah Kampung SDGs, dan itu sudah direplikasi juga di berbagai tempat. Itu matur nuwun Pak Yai. Terima kasih. Sampai saat ini terus kami itu dikunjungi oleh berbagai perguruan tinggi, termasuk banyak mahasiswa yang melakukan riset penelitian di tempat kampung binaan kami karena kampung SDGs yang kami bina itu kalau di Jember ada 21 kampung SDGs dan juga ada di berbagai daerah. Tentunya itu perlu kita support bersama-sama gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.